Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan pembacaan juz 1. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Dan ada sebuah ayat yang membuat saya merasa berat dan sangat memberatkan dalam jiwa saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ayat ini sangat menyentil diri saya. Mungkin saya sering mengingatkan orang lain, tetapi terkadang mungkin saya suka lupa sama diri saya sendiri. Saya tidak pernah, mungkin bisa jadi saya lupa untuk mengingatkan diri saya sendiri gitu. Ya, jadi setiap membaca ayat ini saya merasa ini sebuah tamparan keras untuk diri saya. Ayat yang paling berkesan yang dari juz 2 terdapat di Quran suratul Baqarah, surah yang kedua, juz yang kedua, sayaqulus sufaha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dari ayat ini yang sangat luar biasa memberikan inspiratif, memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk taqarrub ilallah. Bagaimana kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dengan sabar tentu kita diberikan ujian. Kalau sudah demikian, yakin dan percaya hidup kita mulia, hidup kita penuh keberkahan. Juz 3 awal itu isinya adalah mengenai kekuasaan Allah, kemudian juga mengenai penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Ayat yang sangat berkesan di juz 3 awal itu adalah di ayat kursi, yaitu di Al-Baqarah ayat 255, kemudian di Ali Imran ayat 2. Karena keduanya ada ayat yang hampir sama, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ini berdasarkan hadis Rasulullah dikatakan bahwa barang siapa yang membaca kedua ayat ini ketika membaca doa, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah. Bila kita menelisik ke dalam secara global dari ayat-ayat yang telah ditasmikan, maka kita bisa melihat bahwa di sini Allah menekankan kepada aspek tauhid dan akidah yang murni. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di sini di ayat ini Allah mendatangkan 3 kesaksian yang sangat tinggi derajatnya, yaitu yang pertama dari Allah sendiri, yang kedua dari malaikat makhluk yang mulia yang tidak pernah yang selalu mengikuti perintah Allah dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Dan ketiga adalah kesaksian orang yang berilmu yang tentu lebih tinggi dibandingkan yang tidak berilmu. Ketiga kesaksian ini adalah terhadap suatu kebenaran, yaitu bahwa tidak ada ilah selain Allah. Di juz 4 awal ya, di pertengahan 5 halaman pertama itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ayat 133 ya. Rasanya kalau ada kesalahan tuh kita memang harus bersegera gitu menuju ampunan Allah ya, bersegera datang menuju ampunan dan rahmatnya Allah, sehingga dengan rahmat itu Allah akan berikan surga. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu kita selalu beristighfar gitu ya. Ayat yang berkesan di juz 4 ini di surat An-Nisa ayat 9, di mana Allah mengisyaratkan bahwa jangan takutlah kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, dan semoga Allah menguatkan kita untuk senantiasa mampu dalam terus istiqomah dalam bertawakal dan dimudahkan untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan jujur. Saya terkesan dengan yang tadi saya tasmikan di surat An-Nisa ayat 69 sampai dengan 70, di mana diriwayatkan dari hadis Ibnu Hatim bahwa kekhawatiran sahabat-sahabat Rasulullah ketika didahului wafat oleh Rasulullah, mereka
khawatir akan tidak bisa melihat atau bersama Rasulullah di akhirat kelak. Dengan ayat 69 di sana diartikan dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan bersama-sama yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, para yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan itu sebaik-baik teman. Pelajaran yang bisa diambil atau hikmah dari juz 5 akhir adalah bagaimana Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada kitabnya, di mana orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dan orang-orang munafik itu mereka memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Tetapi jika mereka bertaubat, kemudian juga mereka menyucikan diri dan juga melaksanakan semua perintah Allah, maka semua taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah. Alhamdulillah pada tasmi hari ini luar biasa sekali ya, sangat menyentuh di hati saya, terutama apalagi pada juz 6 ini menyatakan bahwa kita itu harus jujur, adil ya, terutama pada diri sendiri, karena dalam Quran di juz yang saya baca ini menerangkan bahwa kita ini sebagai manusia tidak hanya bertanggung jawab pada diri kita saja, akan tetapi harus bertanggung jawab juga pada orang sekitar kita. Ya, jadi kita harus jujur, kemudian adil dalam waktu, kemudian adil juga kepada orang-orang sekitar, kemudian kita juga harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang kita lakukan, dan berhati-hati dalam ucapan yang sudah kita ucapkan kepada orang lain. Sore hari ini kami berdua sudah selesai mentasmikan juz 6, di mana salah satu ayatnya yaitu ayat 55 di sana tentang larangan gitu ya, larangan dari Allah untuk kita semua kaum muslimin memilih pemimpin dari golongan Yahudi atau Nasrani ya. Itu sudah jelas-jelas Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang memiliki wala atau kesetiaan kepada pemimpin yang kita pilih yang bukan kaum kita, maka orang tersebut termasuk golongannya. Naudzubillah min dzalik ya.